Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kembali bersama saya guru matematika SMP. Kita akan belajar bersama matematika SMP kelas 8 menggunakan buku panduan matematika 2 terbitan 3 serangkai. Boleh kita menggunakan sumber yang lain. Kita akan sama-sama belajar bab 1 tentang pola bilangan. Dan pada pertemuan ini kita hanya membahas atau memahami tentang pola suatu bilangan. Nanti kita membahas apa itu yang dimaksud dengan pola bilangan, kemudian mengenal beberapa contoh pola bilangan, serta dapat menentukan 3 atau 4 atau beberapa bilangan berikutnya dari pola bilangan yang telah ditentukan. Kita perhatikan 2 barisan dari beberapa bentuk bangun datar berikut. Kita mulai dari barisan yang kedua. Perhatikan ya, ini anggap saja bentuk lingkaran, kemudian persegi, kemudian persegi panjang, lingkaran lagi, persegi panjang, lingkaran lagi. Nah, selanjutnya bentuk apa? Kalau kita perhatikan, setelah lingkaran adalah bentuk ya persegi. Ya, kita bisa persegi, kemudian persegi panjang, kemudian lingkaran lagi, dan seterusnya. Demikian ya, selalu berulang. Lingkaran, persegi panjang, lingkaran, persegi dan seterusnya. Jadi ada pola atau aturan tertentu. Nah, sekarang kalau yang pertama ada persegi, ada lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang, segitiga, persegi, kira-kira bisa enggak kita menentukan bentuk berikutnya? Apakah lingkaran atau persegi panjang atau yang lainnya? Ya, tentu kita tidak bisa menentukan secara pasti setelah persegi panjang ini apa, karena tidak ada pola tertentu yang terbentuk dari barisan yang ada. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan pola itu adalah sesuatu yang memiliki bentuk susunan yang tertentu secara teratur. Nah, demikian juga pada bilangan. Coba pada barisan pertama ini 2, 4, 6, 8. Kita bisa menentukan barisan berikutnya atau suku-suku berikutnya. Ya, setelah 8 berapa? 10, kemudian 12, 14, 16 dan seterusnya. Kenapa kita bisa mengetahui bilangan-bilangan berikutnya? Karena dia memiliki pola atau aturan tertentu. Ya. 2 menjadi 4 bertambah 2, menjadi 6 tambahkan lagi 2, menjadi 8 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi bilangan berikutnya itu merupakan bilangan sebelumnya ditambah 2. Dia memiliki aturan tertentu. Sekarang yang barisan kedua 3, 5, 6, 9, 7. Kita akan kesulitan untuk menentukan bilangan-bilangan berikutnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki aturan atau pola tertentu. Nah, yang pertama inilah disebut dengan pola bilangan. Ya, contoh daripada pola bilangan. Jadi pola bilangan itu adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk satu ke bentuk berikut. Contoh beberapa susunan bilangan yang dapat digambarkan dengan pola tertentu. Ya, ini contoh ya. Yang pertama, pola bilangan genap. Kalau kita gambarkan dengan lingkaran-lingkaran kecil ini seperti ini.
2, kemudian bertambah 2 jadi 4. Ini tadi 4 bertambah 2 menjadi 6, kemudian menjadi 8 ya. Berarti setelahnya adalah 10. Polanya berarti ya gambar seperti 8 dulu, baru bertambah lagi 2 jadi 10 dan seterusnya. Ini disebut pola bilang genap. Ada juga pola bilangan ganjil ya. Nah, seperti ini pola bilang ganjil. 1, kemudian 3, bentuknya seperti ini. Boleh yang lain ya, tapi ini bentuknya seperti ini. Kemudian seperti ini, ada berapa lingkaran kecil? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian bertambah lagi menjadi 7. Setelah ini adalah 10 ya. 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas 6, 7, 8, 9 ya. Nah, demikian seterusnya. Ini contoh pola bilangan ya, yang dapat digambarkan dengan bentuk tertentu. Nah, seperti nomor 3 ini, bentuk apa ini ya? Ya, kita hitung dulu lingkaran kecilnya. Ini ada 1. Kalau ini 1, 2, 3 jadi 3 ya, tambah 3. Kemudian berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini tadi 6 ditambah 7, 8, 9, 10 ya. Selanjutnya bisa enggak kira-kira? Ya, kita ikuti saja polanya. Ini 1 ya, 1 bertambah 2, kemudian 3 bertambah 3, kemudian ini 6 bertambah 4, seterusnya berarti ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bertambah 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi berapa? Jadi 15. Nah, jadi dia memiliki pola aturan tertentu ya. 3 diperoleh dari 1 ditambah 2. Nah, kemudian 6 diperoleh dari 3 ini ya, 1 tambah 2 tambah 3 ya. Kalau 10 berarti 1 yang ini tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Kalau yang ini 15, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan seperti ini 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya biasanya disebut dengan pola bilangan segitiga ya. Pola bilangan segitiga karena gambarnya berbentuk seperti segitiga. Ada juga pola yang lainnya. Nah, seperti nomor 4 ini biasanya disebut pola bilangan persegi karena gambarnya berbentuk persegi. Ini 1 ke kanan, 1 ke atas, ini 2 ke atas, 3 ke atas dan seterusnya. Jadi sama ya. Panjang dan lebarnya sama, persegi, disebut persegi ya. Yang kedua dari kedua ya, yang kedua ini berarti 2 kali 2. Kalau yang ketiga 3 kali 3. Yang keempat 4 kali 4. Nah, yang pertama berarti 1 kali 1. Nah, untuk yang seterusnya tanpa menggambar karena kita sudah mengerti aturannya, kita tahu berapa kira-kira barisan kelima. Tentu adalah ikuti ini 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? 25. Nah, jadi susunan barisan seperti ini, susunan bilangan seperti ini disebut pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi. Kan contoh berikut
kita disuruh menentukan 4 bilangan berikutnya dari polangan berikut ya. Pola bilang berikut. Yang pertama 7, 10, 13, 16. Yang kedua 19, 17, 15, 13 dan seterusnya. Ya, kita coba kerjakan. Nah, kunci daripada pola bilangan ini adalah kita dapat menentukan aturannya. Aturannya apa? Atau bagaimana aturannya? Contoh nomor 1, 7 ke 10 kemudian menjadi 13 menjadi 16. Kira-kira aturan tertentunya apa? Ya, kalau kita lihat dari 7 ke 10 ini bertambah 3. 10 ke 13 juga bertambah 3. 13 ke 16 bertambah 3. Nah, berarti aturannya adalah bilangan berikutnya itu diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 3. Nah, sehingga kita bisa menentukan bilangan berikutnya. Nah, di sini berarti 16 tambah 3 berapa? 19. Kemudian 19 tambah 3 22. Kemudian 25. Kemudian tambah 3 28 ya. Cukup diminta 4 bilangan saja. Bisa dipahami ya. Setelah kita mengetahui aturannya, kita dengan mudah menentukan bilangan-bilangan berikutnya. Contoh nomor 2. Nah, kira-kira bertambah atau berkurang? Ya, berkurang sepertinya ya. Nah, berkurangnya berapa? 19 ke 17 itu berkurang 2. Nah, ini berkurang 2, berkurang 2. Ya, seterusnya berarti adalah 11. Kemudian 11 kurang 2 9. 9 kurang 2 7. 7 kurang 2 5 ya. Cukup. 4 bilangan berikutnya itu adalah 11, 9, 7 dan 5. Nah, sekarang bagaimana yang ketiga? Apakah seperti ini termasuk pola bilangan? Apakah memiliki aturan tertentu? Kalau kita lihat 5 ke 8 bertambah 3 kemudian berkurang. Apakah ada pola tertentu kira-kira? Kita coba ya. Kita coba 5 ke 8 bertambah 3. 8 ke 7 berkurang 1. 7 ke 10 bertambah 3. 10 ke 9 berkurang 1. 9 ke 12 bertambah 3. Ya, tentu ini coba bertambah 3 berkurang 1. Tambah 3 kurang 1. Tambah 3 berarti kurang 1. Berapa 12 kurang 1? 11. Setelah kurang 1 berarti tambah 3. Ya. 11 tambah 3 berapa? 14. Kemudian berkurang 1 13. Kemudian bertambah 3 16 ya. Jadi polanya tetap nih. Di sini berkurang 1, di sini bertambah 3. Ini ada 4 bilangan sudah ya. 11, 14, 13 dan 16. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, bagaimana dengan nomor 4? 2 menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16. Apa aturannya? Apa polanya? Coba pikirkan. Kalau kita tambahkan ini bertambah 2. Ini loncat nih jadi bertambah 4, bertambah 8. Ya. Berarti di sini nanti bertambah 16. Atau ya dapat juga dikali 2. Kemudian 4 kali 2 menjadi 8. Jadi 4 tambah 4 bertambah 4 ya. Ini bertambah 8 berarti sama saja dengan 8 kali 2. Nah, sehingga kita bisa menentukan 4 bilangan berikutnya ya. 16 dikali 2 biasa mengalihkan ya. Coba 16 kali 2 kali 6 12 tahan 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Berarti sini 32. Nah, berikutnya 32 dikali 2
berapa? 2 kali 2 warahmatullahi wabarakatuh.